Halo, balik lagi. Semoga semua viewer sehat-sehat, aman-aman semua ya. Oke, kali ini kita akan membahas sertifikasi Juniper, JNCIA Enterprise. Apa sih isinya dan apa yang dipelajari di situ serta komparasi dengan silabusnya CCNA. Ya, saya sudah pernah ngasih literatur apa sih yang dipelajari di JNCIA itu. Pertama, di dunia sertifikasi Juniper, JNCIA Junos ini adalah prerequisite untuk beberapa track, yaitu pintu pertama di Juniper sertifikasi, seperti untuk data center, ya JNCIA Junos nih. Untuk enterprise, routing switching JNCIA Junos. Bahkan sampai service provider itu juga JNCIA Junos. Yang rada-rada beda mungkin cloud sama otomasi. Otomasi pasti punya skema netconf atau API atau Python-nya sendiri. Ya, untuk cloud juga begitu, mereka punya cloud-nya sendiri. Ya, mirip-mirip kayak inilah ya, Cisco Meraki gitu lah ya, ada cloud-nya sendiri. Nah, untuk desain ya bagaimana mendesain jaringan. Kalau MIS AI ini lebih ke arah wireless ya, saingannya kalau di Cisco Aeronet. Ya. Nah, untuk security ini juga track yang lumayan banyak nih populer ya untuk Juniper, yaitu mereka ngomongin lebih banyak SRX ya, karena eh, banyak Juniper SRX dipakai di beberapa enterprise terutama service provider. Ya, ngomonginnya ya SRX gateway-nya, zoning-nya, sama firewall policy-nya. Nah, satu lagi perbedaan Juniper dan Cisco yaitu kalau di Juniper itu kita harus melewati semua skema-skema yang ada. Jadi ujian associate dulu, baru spesialis, baru bisa profesional, baru bisa expert. Tapi kalau di Cisco sekarang nggak, langsung CCI bisa, atau mau CCNP langsung boleh, atau dari awal CCNA is okay. Nah, dilihat dari kontennya, Juniper itu langsung masuk ke topik how to operate Junos ya. Baru ngomongin bagaimana konsep routing fundamental, firewall policy, class of service, QoS ya. Yang jadi masalah dari topik-topik ini adalah dulu saya ujian JNCIA JN0101 kalau nggak salah, itu yang diomongin ada keluar OSI layer ya, artinya pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana switch broadcasting bekerja, layer 2 bekerja, bagaimana ARP request bekerja, ngomongin IP address, prefix slash 25 ketemu prefix slash 28 itu gimana, bisa ketemu apa enggak. Nah, yang kayak gitu nggak diajarin di JNCIA ya. Mudah-mudahan yang JNCIA 103 sekarang ya, JN0103 ngomongnya sesuai dengan silabus. Karena Juniper expect viewers kalian kalau mau ujian Juniper JNCIA sudah ngerti dulu IP addressing, OSI layer, network fundamentalnya harus sudah ngerti dulu. Ya, kalau enggak gapnya ini masalah. Itulah sebabnya network engineer kadang suka ditanyain, JNCIA susah nggak? Kalau belum pernah ikut CCNA atau belum punya ilmunya CCNA, agak bermasalah, agak susah. Karena fundamentalnya banyak di CCNA, bukan di Juniper. Mikrotik juga begitu, ya. So, be prepared. Gapnya ini harus dibenerin dulu, ya. Syukur-syukur sudah pernah CCNA atau minimum sudah punya ilmunya CCNA, masuk ke JNCIA, langsung masuk ke JNCIA, no problem. Ya, walaupun nggak pernah sertifikasi CCNA, is okay. Nah, sekarang kita lihat materi pertama, yaitu Junos. Ya, Junos ini adalah operating sistemnya Juniper. Ya, OS-nya tuh cuma satu. Ya, kalau Cisco banyak flavornya. Ada NXOS, ada CatOS dulu, ada iOS. Yang lucu itu ada namanya iOS XR. Ya, Cisco Juniper flavor. Nah, yang kedua, Juniper ini
salah satu pionir dalam memisahkan control plane sama forwarding plane. Emang buat apa dipisah? Ya, jadi gini, forwarding plane itu dengan engine-nya namanya PFE, Packet Forwarding Engine, itu kayak fitur switching-nya Junos, handle transit traffic. Sedangkan control plane dengan engine yang dinamakan RE, routing engine, itu kayak fitur router atau CPU-nya Junos lah. Kalau butuh kalkulasi base route ke tujuan, yang handle ya RE, routing engine. Pertanyaannya kenapa dipisah gitu kan? Nah, bayangkan kalau satu device seperti VMware diinstal di dalam Windows. Linux yang dalam VMware itu pakai resource-nya Windows. Kalau Windows-nya hang, ya VM Linux-nya juga pasti wassalam. Nah, selanjutnya di JNCIA ini kita belajar namanya konsep transit traffic sama exception traffic. Nah, tadi saya sudah sebutin transit traffic. Apa bedanya? Transit traffic ya cuma transit. Lalu lintas datanya cuma singgah sebentar di router atau switch, terus di forward lagi ke tujuan. Nah, kalau yang nggak singgah, alias tujuannya memang ke router sendiri, kayak SSH, telnet, dan lain-lain, itu yang dinamakan exception traffic. Selanjutnya, di JNCIA juga kita ada pengenalan produk-produknya Juniper, ya. Platform-platform yang running Juniper OS, ya. Ada M series, T series, J series, dan lain-lain. Nah, apa sih bedanya? Jadi, J series itu biasanya buat branch, ya, kantor-kantor cabang. Mirip kayak ISR-nya Cisco, ya, ISR-nya Cisco. Ada lagi MX series, ya, biasanya buat edge network. Tipikal implementasinya itu buat MPLS, Metro Ethernet, ya semacam itulah. Kalau di Cisco saingannya tuh ASR, ya, mungkin ASR 9000. Nah, ada lagi T-Series. Ini buat core network. Kalau di Cisco tuh Cisco 8000 tuh ya, yang udah career grade-nya. Nah, gateway-nya, security gateway-nya, firewall-nya, kalau di Cisco ada ASA, kalau di Juniper namanya SRX series. Nah, untuk switching-nya, Juniper punya dua, yaitu EX sama KFX. Yang EX itu saingannya Catalyst ya, jadi untuk LAN switch. Nah, yang KFX ini yang buat data center ya. Saingannya siapa? Nexus. Next, kita lanjut lagi nih ke user interface. Nah, ini yang paling menarik. Ini kayaknya core material study guide-nya di JNCIA deh ya. Salah satunya di sini ya. Memang Junos menyediakan JWeb ya, kayak GUI-nya Junos yang bisa diakses via browser. Cuman kan bukan itu intinya. Kita konsennya di command line interface-nya, CLI. Nah, CLI-nya itu beda banget sama Cisco EOS. Jadi kalau kita ngomongin Hewlett Packard, HP atau Huawei masih bisa adaptasi. Karena komennya mirip-mirip, ya hierarkinya mirip-mirip, how to config-nya mirip-mirip, cuman beda sintaks aja, beda ketikan. Tapi kalau di Junos ini beda banget. Ini kita contoh setting di interface. Nah, kita lihat contoh setting di interface. Set, jadi set itu kayak implementasi. Kalau kita mau delete, kalau di Cisco delete-nya itu no IP address, kalau ini delete IP address ya. Nah, kita lihat set, kita mau setting IP address interface EM0 ya. Nah, ini uniknya, semua IP address di Juniper itu dipasang di logical interface. Kalau di Cisco namanya sub interface. Nah, semua taruh sana, tidak di physical. EM0 titik 0. Bisa juga pakai unit 0 ya, sama aja, komennya sama. EM0 unit 0. Nah, kita mau taruh ini IP di address versi family-nya IP versi 4 atau family-nya IP versi 6. Nah, kita bilang family inet 6 buat IP versi 6, inet biasa buat IP versi 4 ya. Inet 10.111/24 ya, nggak kayak Cisco yang masih iOS yang jadul harus 255.255.255.0. Ini nggak /24. Enter. Pertanyaannya, kita lihat show-nya.
Nah, ini show-nya ya. Kalau di Cisco kan show run. Nah, ini show-nya di sini. Nah, yang punya programming nightmare itu ditahan dulu ya ngerinya. Nah, ini gimana nih cara baca show-nya? Gimana cara menerjemahkan komen sintak yang tadi ke kurung buka, kurung tutup ini, bracket-bracket ini? Untuk cara baca show, Juniper itu sebenarnya lebih enak daripada Cisco ya. Tapi untuk kemudahan kopas-kopasnya itu masih enakan Cisco. Ya, tinggal blok, klik kanan, right click, selesai. Kalau show-nya Junos itu nggak bisa langsung dikopas. Ya. Nah, gimana cara bacanya? Interface EM0 unit 0. Nah, kita bisa misal set interface ya, set interface EM0 unit 0 family init address 10.113 misalnya /24. Ya. Kalau di Cisco ini ditiban. Kalau di Juniper mereka allow dalam satu interface banyak IP. Kita coba show lagi. Nah ya, ada 111 sama 113. Ya, jadi kita bisa melihat di sini kurung buka kurung tutup ini Juniper itu kayak hierarki ya, hierarki folder. Ya, contohnya seperti ini. Ya. Edit interface. Nah, nanti dari interface ini ada komen-komen lanjutan. Edit service, ada komen lanjutan. Edit protokol, protokol apa aja? BGP, ASIS, MPLS, nah OSPF misalnya. Nanti dari OSPF ada lagi area, ada lagi. Jadi komennya hierarki. Nah, karena komennya hierarki, ngetiknya pun bisa dari mana aja. Bisa dari level mana aja, bisa dari folder mana saja. Contoh, edit, ya tadi kan kita set interface. Seperti ini. Ya. Kalau di Juniper, kita bisa edit interface. Nah, masuk ke folder interface. Baru kita set, karena interface-nya sudah diketik, kita ketik aja em0.0 family init. Nah, enaknya adalah ketika kita tab, itu nggak turun ke bawah. Ya. Kalau Cisco turun ke bawah, jadi bacanya sulit. Ya, family init 10 address 10.111/24. Bisa seperti ini. Atau kita masuk ke folder berikutnya, folder di bawahnya lagi. Ya, kita exit, edit interface em0.0. Nah, bisa seperti ini. Tinggal apa? Set family init address 10 init address 10.111/24. Ya. Semudah itu sebenarnya. Jadi kita bisa melihat ini level 1, ini level 2, ini level 3, ini level 4, ini level 5. Jadi semakin menjorok ke kanan itu folder yang paling ujung gitu. Nah, semakin menjorok ke kiri itu folder yang paling awal. Ya, hierarki yang paling awal, level yang paling awal. Nah, jadi kita tahu foldernya itu di mana. Ketika kita mau show, ini malah lebih enak lagi. Kalau kita ketik show di folder paling awal, ya, yang bukan edit interface atau edit apa, jadi edit doang, paling atas tuh berarti level 1, show, semua konfigurasinya bisa dilihat. Tapi kalau kita masuk ke folder atau level 2 yang interface, ya edit interface, kita bisa show ya hanya konfigurasi yang ada di folder interface. Itu lebih enak dari Cisco yang harus pakai pipe dulu, terus begin, exclude, section. Nah, ini nggak usah, pakai gini aja. Bahkan ada komen-komen menarik yang seperti ini, ya, yaitu kita bisa salah IP nih. Ya, kita bisa replace, bisa rename, bisa ngopi satu konfigurasi di folder tertentu, di copy ke folder lain. Misalnya kita pengen ngopi konfigurasi dari gigabit 01 ke gigabit 02, itu bisa kayak gitu. Nah, satu lagi yang kelupaan, kalau di Cisco show run, nggak mau dia. Tapi kita bisa bypass itu dengan do show run. Wah, banyak ya konfigurasi, bacanya susah kalau Cisco. Jadi, nah ini. Tapi kalau di Juniper, kita bisa ketik show configuration misalnya seperti ini. Ya, dia nggak mau.
Nah, pakai apa? Run. Show configuration. Enter. Nah, ini konfigurasi. Bypass hierarki, bypass konfigurasi kalau di Cisco pakai do, kalau di Juniper pakai run. Nah, satu lagi yaitu interface group atau configuration group, configuration group. Jadi configuration group ini cocok buat kita yang malas ngetik banyak-banyak di setiap hierarki atau di setiap folder. Jadi kita pengen misalnya setiap interface itu dapat speed 100, MTU 1500, modenya full duplex. Kalau kita ngetik satu-satu ini di setiap interface, interface-nya ada 4 kali 3, 12 kali kita ngetik. Nah, kita bisa bikin grup. Nah, interface group ini kita taruh misalnya set interface EM0 apply group. Set interface EM1 apply group. Udah. Nanti hasilnya seperti ini. Show display inheritance. Ya, EM0 itu ada speed 100, MTU 150, MTU 1500 sama full duplex, ya. Namanya inheritance. Nah, jadi konsep inheritance itu kepake juga di Juniper. Makanya yang punya basic programming masuk ke Juniper aman. Nah, kalau kita lihat di sini, komen di Cisco itu ketika kita implementasi interface EM0, terus kita kasih IP address, begitu kita enter, ya Cisco bilang, ya udah langsung diimplementasi. Ya, jadi agak kejam di situ kalau misalnya salah IP, salah protokol, ya minimum networknya hilang lah ya, down langsung, karena langsung diimplementasi. Ya, nah kalau di Juniper enggak, dia punya dua konsep konfigurasi, yaitu pertama running konfigurasi sama kandidat konfigurasi. Nah bedanya apa sama show run, ya running config sama startup confignya Cisco? Ya kalau dua ini di Cisco, mau show run mau startup, bedanya adalah yang satu running konfigurasi, yang satu kalau di restart, startup ini yang akan muncul, yang akan di load jadi running konfigurasi. Kalau di Juniper beda. Juniper kandidat konfigurasi itu adalah konfigurasi yang akan di-apply nanti. Running konfigurasi adalah konfigurasi yang lagi jalan. Nah, bagaimana cara apply-nya? Cara apply-nya adalah dengan cara commit. Nah, untuk melihat active configuration atau running configuration, kita bisa ketik show configuration. Itu adanya di luar, makanya kita perlu pakai command run sebelum show config. Contoh di sini kita punya 3 interface, 10.111, 12, 13. Sedang untuk melihat kandidat konfigurasi, kita bisa ketik show interface di dalam edit. Nah, itu adalah kandidat konfigurasi. Di sini kita bisa melihat cuma ada dua address, 10.113 dan 10.111. Nah, ada komen yang saya sangat suka sekali dari Juniper Junos ini, yaitu show pipe compare. Gunanya untuk melihat ketika kita commit, apa saja yang akan dicabut komen-komennya dari aktif konfigurasi, mana yang akan ditambahkan ke konfigurasi. Kalau ada tanda minus di depannya, itu akan dihapus, di delete. Tapi kalau ada tanda plus, itu tandanya akan diimplementasi ketika kita akan commit. Terus kita juga bisa loh real time monitoring. Run show run monitor interface track, ya. Nah, kita bisa coba saya besarin. Nah, ini contoh EM0, berapa banyak paket yang masuk, berapa banyak paket yang keluar. Jadi kalau di Cisco fitur real time monitoringnya tuh nggak terlalu lengkap. Nah, kalau di Juniper ada ya. Kalau di Cisco kita biasanya real time monitoringnya ya pakai third party ya, atau software Cisco sendiri. Tapi kalau di Juniper ada built-in real time monitoringnya sendiri.
Oh iya, satu lagi. Di Juniper kita punya show interface TRC. Nah, ini contoh dari eh, di Junos ya. Nah, saya nggak akan jelasin macam-macam ya, segala macam konfigurasi, tinggal praktekin sendiri aja, baca bukunya atau lihat di blog saya ini. Nah, lalu bagaimana cara save-nya? Kalau di Cisco kita ketik do write atau copy run start. Tapi kalau di Juniper kita tadi sempat ngomong commit ya. Ini yang bikin orang engineer network itu kesengsem sama Juniper karena commit ini punya banyak fitur ya. Kita juga bisa commit jam berapa, commit komen, nanti kalau di review yang commit lagi nambah config apa atau delete apa, bahkan bisa commit confirm. Jadi apply konfigurasi ke running konfigurasi, apply kandidat konfigurasi ke running konfigurasi selama rentang waktu tertentu. Misal commit confirm 5, itu selama 5 menit itu akan diimplementasi. Nah, kalau nanti nggak di commit ulang lagi, ketik lagi, ya di rollback. Fitur rollback ini juga sangat cantik di Juniper. Jadi nanti ketahuan kalau ada user nambah komen apa. Nanti kita bisa melihat konfigurasi nomor 0 itu punya Rahman, konfigurasi nomor 1 punya siapa, punya siapa. Nah, rollback ini mirip-mirip kayak snapshot kalau di VMware. Ya, restore point lah kalau di Windows. Terus kita juga bisa konfigur barengan sama rekan-rekan kita misalnya. Contoh kita punya bagi tugas. Yang satu kita misalnya setting network buat daerah baru, sedangkan teman kita buat policy-nya di device itu. Nah, kita bisa buat konfigur eksklusif supaya konfig kita nggak accidentally ketiban sama teman kita alias di override. Atau konfigur private, kita cuma commit settingan kita aja, nggak niban yang lain. Ini kepake banget kalau device kita support SASIS clustering. Ya mirip-mirip kayak VSS Cisco lah ya. Gabungin dua physical device jadi satu virtual. Lalu, di JNCIE juga diajarin beberapa konfigurasi buat memudahkan administrasi ke pekerjaan. Setting user login, pakai Radius untuk centralized login manajemennya, syslog server, setting SNMP, bahkan NTP. Nah, ada satu yang saya mau bahas rada beda dari Cisco CCNA, yaitu archiving. Kita bisa setting ketika commit auto transfer ke server FTP. Kalau di Cisco itu manual copy run start atau write. Nah, baru kita copy start ke FTP atau copy run FTP. 2 kali kerja. Mungkin pakai IIM bisa, cuman itu kan topiknya di CCNP bukan CCNA. Satu lagi yang unik, syslog-nya Junos itu background, nggak kayak Cisco. Jadi kalau nggak ketahuan errornya kayak gimana, ya kita harus lihat show log dulu. Jadi nggak ketahuan kalau error apa nggak, mesti lihat show log dulu. Nah, nanti kita di belakang kita akan coba ngomongin dynamic routing, kita akan coba praktekin gimana cara bikin real time syslog notifikasi. Jadi Cisco like CLI. Nah, di Juniper kita juga belajar tentang penamaan file image Juniper. Bagaimana cara bacanya. Kalau di Cisco, topik ini baru-baru aja dimasukin di CCNA. Nah, lalu di Juniper juga punya istilah ISSU, In-Service Software Upgrade. Fitur buat upgrade-upgrade Junos tanpa harus matiin router yang lagi beroperasi. Dengan catatan, routernya itu harus punya Graceful Routing Engine Switchover dan NSR Non-Stop Routing. Dengan catatan ini nggak semua alat Juniper punya NSR. Ya beda vendor beda istilah. Kalau di Cisco namanya NSF SSO, Non-Stop Forwarding Stateful Switchover. And next kita belajar routing. Apa itu router? Bagaimana cara kerjanya router? Ya pretty much the same lah ya kayak literatur vendor yang lain, literatur universitas.
eh, router itu bagaimana, cara kerjanya bagaimana, itu sama lah. Mau CCNA, JNCIA, Huawei, dan lain-lain. Tapi bedanya di JNCIA adalah dari kecil, dari awal JNCIA itu sudah ngomongin routing instance, multiple forwarding tables. Di Cisco ini ngomongin multiple forwarding tables ini baru di CCNP, ya namanya VRF, Virtual Routing Forwarding. Apa sih forwarding tables ini, multiple forwarding tables? Jadi gini, konsep ini nggak ada di CCNA, ya. Jadi kita punya routing table IP versi 4. IP versi 4 ada tabelnya sendiri. IP versi 6 ada tabelnya sendiri. Ya wajar lah ya, beda protokol. Tapi gimana caranya kalau PTA punya network 10.0.0.0 IP private, PTB juga punya 10.0.0.0. Boleh dong, kan sama-sama private. Yang jadi masalah adalah PTA sama PTB connect ke ISP yang sama di router yang sama. Ingat, satu router itu menghubungkan dua network yang berbeda. Gimana caranya dua interface di router ini itu bisa pakai IP di network yang sama? Jangankan pakai dua IP di network yang sama, ya IP sama persis saja nggak bisa, apalagi di network yang sama. Sedangkan fungsi router kan memang untuk menghubungkan beda network. Artinya kita butuh virtualisasi router. Secara fisikal memang satu buah, tapi secara virtual bisa beberapa buah. Ingat konsep VLAN di switch? Nah, ini versi layer 3 ya. Nah, dan kita juga belajar melihat route forwarding table. Kalau di Cisco namanya FIB. Nah, sekarang kita masuk ke topik hafalan mati. Ya, jadi di Juniper punya namanya route preference. Kalau di Cisco namanya administrative distance. Apa ini istilah ini? Jadi route preference ini atau administrative distance ini adalah satu fitur supaya router bisa memilih kalau ada beberapa network yang bisa sampai ke tujuan, ke destinasi, mana yang paling baik ya. Jadi mereka pakai administrative distance ya, supaya router bisa memilih rute mana yang paling baik ke tujuan, via BGP kah, via OSPF kah. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau di Cisco statik nilainya 1, di Juniper statik nilainya 5, Huawei 60. Nah, jadi Huawei lebih prefer OSPF daripada statik karena nilainya lebih kecil OSPF. Kalau ada dua jalan, satu nilainya lebih kecil daripada yang lain ke tujuan, nah yang dipilih adalah yang paling kecil. Beda sama Cisco, beda sama Juniper. Ya, mereka lebih senang pakai statik daripada OSPF. Jadi, setiap vendor behaviornya beda-beda dalam treatment rute. Selanjutnya, kita lihat mekanisme static route di Junos. Secara konsep mirip sama Cisco. Yang beda adalah di command resolve. Karena by default, Junos itu nggak resolve next hop. Dan kita juga bisa bikin static route dengan dua next hop yang berbeda. Lalu salah satunya kita bikin primary, yang lain backup. Kalau di Cisco ini namanya floating static route. Di Juniper namanya qualified next hop. Nah, terus nggak afdol rasanya kalau kita habis ngomongin statik, kita nggak ngomongin dynamic. Cuman di sini harus diakui literatur JNCIA ini kurang begitu banyak. Kurang banget malah. Walaupun di sini kita belajar cara implementasi OSPF dan nanti RIP ya, Routing Information Protocol yang kita akan bahas belakangan, itu dikit banget konsepnya. Jadi kayak Juniper tuh cuma ngasih summary itu apa itu OSPF. RIP malah nggak ada konsepnya. Nah, topik selain Introduction to Junos CLI, topik routing policy dan firewall filter ini juga salah satu core topiknya di JNCIA ini. Ya, kalau di Cisco mirip-mirip kayak access list, tapi ini lebih gampang dibaca. Ingat, kalau udah ngerti cara baca show-nya ya. Jadi, baca firewall policy, kalau udah ngerti itu gampang banget. Kalau kita baca di sini, di Junos itu punya default behavior ketika mau import atau export route. Nah, salah satu routing dynamis, yaitu RIP, itu reject everything soal export. Beda sama OSPF, kalau sesama OSPF dia accept, kalau beda baru reject.
sedangkan RIP reject everything. Jadi konfigurasi RIP ini agak-agak beda sama SPF, harus diekspor dulu. Nah, settingan access list-nya, routing policy-nya Juniper itu bagaimana? Jadi dia sistemnya kondisi, ya. Ingat ya, Juniper itu, Junos itu mirip kayak programming, ya. Jadi ya sistem inheritance-nya, term-nya, condition-nya ya mirip-mirip juga. Justru dengan adanya programming ini, implementasi policy-nya jadi lebih mudah. Jadi, dia bisa bikin satu policy, terus kondisi pertama apa, kalau kondisi pertama nggak match, kita masuk ke kondisi kedua nggak match, masuk ke kondisi ketiga. Kalau kondisi ketiga nggak match, nah nanti kalau di Cisco namanya silent implicit deny. Kalau di Juniper namanya silent discard. Nah, jadi ada from and then. Dari mana, maka tindakannya apa. Dari mana, maka tindakannya apa. Jadi sama seperti Cisco, kalau nggak match, dibuang. Nah, yang unik di Juniper itu, cara metode buang paketnya itu ada dua. Yaitu, pertama, discard. Ini defaultnya, jadi kalau ini yang kita pilih atau ini yang defaultnya kita setting, nanti muncul notifikasi RTO, request timeout, di sendernya. Pas dikirim, ekspektasi mau replaynya mana nih? Ya RTO. Tapi, kalau kita bikinnya yang paket kedua atau settingan kedua, yaitu selain discard ada reject. Nah, yang reject ini nanti akan muncul notifikasi ke sendernya destination unreachable, ditolak gitu. Bahkan kita bisa bikin policy chaining kayak gini. Jadi kalau policy nggak match ke policy kedua, ya policy pertama ada kondisi 1, kondisi 2, kondisi 3 nggak match, coba masuk ke kondisi atau policy kedua. Terus seperti itu. Itu bisa, namanya policy chaining. Di Juniper JNCIA juga kita belajar URPF check, Unicast Reverse Path Forwarding. Yang di Cisco ini kayaknya baru-baru aja nih topik ini dimasukin. Gunanya apa nih? Anti-spoofing. Ya, kita bilang biar nggak dihack lah ceritanya. Perginya lewat jalan A, pulangnya ekspektasinya harus lewat jalan A. Ini malah pulang lewat jalan B. Nah, ini yang kita nggak pengen. Nah, settingannya kita bisa milih strict atau loose. Kalau strict benar-benar harus matching keluar masuk interface-nya. Kalau loose yang penting ada di routing table. Nah, yang terakhir, last one, class of service. Apa ini? Yaitu QoS, quality of service, tuning-tuning jaringan, termasuk bandwidth-bandwidthnya. Mungkin karena Juniper ini lebih populer di kalangan service provider ya, makanya materi ini dari awal dimasukin ke JNCIA. Nah, materinya QoS ini lumayan komprehensif, lumayan banyak dibandingkan Cisco. Ya, mungkin Cisco ini lebih ke arah introduction ke QoS. Kalau di Juniper enggak, sudah mulai banyak konsep sama settingan QoS. Dari konfigurasi marking, traffic shaping, policing, ya, ngomongin best effort, assured forwarding sampai expedited forwarding, bahkan queuing-nya pun antrian data itu dijelasin semua, macam-macam. Jadi lumayan komprehensif. Nah, sekian review dari saya, materi JNCIA, apa saja sih yang dipelajari dari sini, terus komparasinya dengan Cisco CCNA ini bagaimana. Hope this information useful untuk viewer semua. Sampai ketemu di video yang lain. Ciao.